kalian tahu apa itu organisasi buruh? Organisasi buruh adalah perkumpulan adidharma. Gerakan buruh merupakan istilah yang digunakan secara luas untuk menjelaskan dinamika organisasi kolektif para pekerja atau buruh dalam rangka menuntut perbaikan nasib mereka kepada majikan atau pengusaha dan kebijakan-kebijakan perburuhan yang pro buruh dan adil. Perkumpulan ini didirikan oleh Suryo Pranoto yang merupakan kakak dari Ki Hajar Dewantara di tahun 1915. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membela kepentingan kaum buruh, termasuk membantu para buruh yang sudah dipecat oleh pabriknya supaya bisa mendapatkan pekerjaan baru yang layak. Di bulan Agustus tahun 1918, Suryo Pranoto membentuk sebuah gerakan sendiri untuk kaum buruh yang bernama Prawiro Pandojo ing Jeodo atau Arep Bijslager atau Tentara Buruh. Gerakan ini adalah cabang dari Adidharma. Perkumpulan ini didirikan sebagai efek dari perlawanan kaum buruh dari pabrik gula yang ada di Padokan, Yogyakarta. Di bulan November 1918, Suryo Pranoto menyatakan tentang berdirinya Personal Pabrik Bond atau PFB yang memiliki anggota dari kalangan buruh tetap, perkumpulan tani, dan koperasi. Setelah itu, organisasi PFB ini lebih dikenal dengan nama Serikat Tani yang memiliki anggota kuli kencang atau pemilik tanah yang disewa oleh pabrik dan Perserikatan Kaum Buruh Umum atau PKBO. Di tahun 1918, Adidharma bergabung dengan Serikat Islam, sehingga PFB yang ada di bawahnya juga menjadi bagian dari Sentral Serikat Islam atau CSI. Setelah dari penjara Sukamiskin, Suryo Pranoto dan Adidharma ikut mengajar dalam Taman Siswa yang merupakan pendidikan nasional milik adiknya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang apa yang dimaksud dengan organisasi buruh. Tentunya, materi ini penting sekali untuk kita pelajari. Secara sederhana, gerakan-gerakan buruh dapat dikelompokkan ke dalam kategorisasi sebagai berikut. Yang pertama, gerakan buruh yang berorientasi untuk mensejahterakan para anggotanya hingga para anggotanya mendapatkan keuntungan, seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan uang pensiun. Salah satu serikat buruh tertua yang tercatat dalam sejarah yaitu Friendly Societies didirikan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang kedua, gerakan buruh yang bertujuan untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif atau bargaining kolektif, sehingga mereka dapat bernegosiasi dengan para pengusaha mengenal upah dan kondisi kerja yang manusia. Yang ketiga, gerakan buruh yang berorientasi untuk melakukan perlawanan tindakan industri seperti pemogokan. Yang keempat, gerakan buruh yang berorientasi kepada aktivitas politik. Di antara tujuan gerakan ini berupa untuk mewujudkan legislasi yang adil buat para buruh. Gerakan ini biasanya berwujud partai politik seperti halnya Partai Buruh di Inggris yang berawal dari gerakan buruh. Nama-nama organisasi buruh di Indonesia. 1. ILO, International Labour Organization. 2. PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. 3. WSPS, Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa. 4. SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 5. SPN, Serikat Pekerja Nasional. 6. VSBI, Federasi Serikat Buruh Independen. 7. Gasbindo, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia. 8. KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. 9. VSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. 10. VSB Gartex, Federasi Serikat Buruh Garmen, Tekstil, Kerajinan, Kulit, dan Sentra Induksi. 11. SBB, Serikat Buruh Bakalan. 12. VSPNI, Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia. Kesimpulan, gerakan buruh merupakan istilah yang digunakan secara luas untuk menjelaskan dinamika organisasi kolektif
para pekerja atau buruh dalam rangka menuntut perbaikan nasib mereka kepada majikan atau pengusaha dan kebijakan-kebijakan perburuhan yang pro-buruh dan adil. Pergerakan buruh mencakup semua aksi perjuangan kaum buruh dalam menghentikan tekanan kapitalis dan eksploitasi. Pergerakan ini bertujuan untuk membuang dan menghancurkan sistem sosial lama yang menindas dan menghisap, di mana dibangun sistem sosial baru yang kelas pekerja menjadi pemilik alat-alat produksi dan pengarah ekonomi, politik, dan budaya nasional ke arah yang lebih baik. Untuk menyadari tujuan dari pergerakan buruh, serikat buruh asli harus diperkuat oleh para anggotanya. Para buruh harus bergerak menuntut perbaikan di bidang ekonomi dan politik bersama-sama dengan kelas dan sektor rakyat lainnya dalam masyarakat, di mana selanjutnya harus melancarkan aksi politik.